nama saya Eva Carolina Surya Sudija dari Sekolah SMA Regina Pacis Surakarta. Hari ini aku akan memberi opini saya terhadap satu buku, tapi bukan cuma buku biasa. Ini adalah naskah kuno yang ditulis ulang oleh Alia Namira Nasution. Nah, ini buku berjudul Syekh Maradang Mencari Pintu Kebajikan. Ini terbit pada tahun 2023, diterbitkan dari Perpusnas Press dan memiliki 94 halaman. Saya memilih cerita ini karena judulnya yang bernuansa unik, Syekh Maradang. Nah, ada sesuatu dari judul ini yang langsung menarik perhatian saya. Buku ini membawa hikayat klasik, tapi dengan bahasa yang jauh lebih ringan dan gampang dicerna oleh pembaca. Nah, di tengah aliran modernisasi sekarang dan banyaknya masalah yang dilewati orang-orang setiap hari, buku ini menasihati orang untuk tetap berpegang kepada pentingnya ilmu, akhlak, dan ketulusan hati. Penulis Alia Namira Nasution bukan hanya sebagai penyadur yang memfokuskan diri kepada pencemahan bahasa, melainkan juga menyesuaikan gaya kisah, hingga pesan moralnya juga masih tegar, tanpa kehilangan nuansa lokal yang sudah khas dengan Indonesia. Cerita Syekh Maradang dimulai dari keluarganya yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih, dan seperti banyak cerita dimulai dari kelahirannya. Ia berjuang, belajar, dan mencari ilmu, kebaikan, dan banyak hal lagi. Dan ini bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak laki-lakinya nanti. Warisan yang ia berikan bukanlah harta atau jasmani, tapi lebih pada aspek kerohanian. Perjalanan mencari arti hidup melalui orang-orang yang ia temui, pengalaman-pengalaman yang ia rasakan pada perjalanannya. Dengan akhirnya kita juga pun dibimbing bahwa untuk berpikir bahwa apa sebenarnya pengertian kita dengan Tuhan, siapa kita di dunia ini, apa hubungan antar manusia dan Tuhan, dan apa hubunganku dengan Tuhan. Dalam berbagai religi, kita kan semua pasti memikirkan hal-hal ini, dan kisah ini sangat membuatmu refleksi lagi, apa sebenarnya hubungan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai terjemahan, kisah ini sangat berhasil mempertahankan sentuhan klasik tanpa membuatnya jadul. Nah, strukturnya rapi, penokohannya hidup, konfliknya berjalan dengan pelan, tapi penuh dengan makna. Suasana moral dan spiritualnya kuat membuat pembaca betah untuk menyelesaikan ceritanya tersebut. Bahasanya sederhana, tetapi tetap indah. Terlihat sekali penulisnya sangat teliti dan peka saat memilih kata untuk cerita ini. Selain itu, nilai intrinsik seperti latar, pesan moral, dan hal-hal kerohanian saling melengkapi dalam amanat, karakter, dan konteks sosial. Figuran karakter utama tidak pernah dimunculkan sebagai karakter yang sempurna, namun manusia dengan proses melakukan kebaikan, kesalahan, kesedihan, dan banyak hal lagi. Sehingga cerita ini membuat menjadi lebih realistis dan inspiratif kepada orang-orang yang membaca. Cerita ini menurut saya saja jujurnya luar biasa. Nilai-nilai yang dikembangkan itu sangat dekat rasanya dengan penulisnya yang sangat pintar menghubungkan cerita lama dan hidup seperti sekarang yang sangat berbeda ya. Buku ini menenangkan dan sangat mengajar, tetapi tidak seperti buku moral yang membosankan. Dengan buku ini diharapkan kita berenung dan bertanya, merefleksikan pada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita selama ini. Buku ini menurut saya bukan hanya bacaan pengisi waktu, tapi juga reminder untuk menyaksikan makna kebajikan dalam suatu kehidupan sehari-hari. Melalui tokoh-tokohnya, kita diingatkan pentingnya lagi keikhlasan dalam hidup, ilmu dalam hidup ini, iman dalam hidup ini, dan semua ini kita pakai menuju kehidupan yang lebih berarti, lebih penuh, dan lebih berasa. Saya merasa buku ini lebih cocok kepada siapapun. Lebih tua, lebih muda, pelajar, guru, dokter, apa saja, siapa saja. Walaupun mungkin mereka suka sastra atau mereka tidak suka, menurut saya buku ini akan cocok kepada semua